Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja beserta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat dan nikmat sempat sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Sebuah wadah untuk memfasilitasi mereka agar betul-betul bekerja sesuai dengan keilmuan, bukan hanya bekerja berdasarkan pilihan kawan. Kalau kemarin dipilih karena memang siap dan paling hebat, namun di dalam perjalanannya tidak ada hal yang menarik untuk ditampilkan, sehingga perlu kita berinovasi, berkreasi untuk mewujudkan sebuah tujuan organisasi kebersamaan. Allah berfirman, Inna aradnal amanata atas samawati wal ardi wal jibal fa'abaina an yahmilnaha wa asbaqna minha wa hamalahal insan. Ketika gunung, ketika langit, ketika bumi ditawarkan untuk mengemban amanah, mereka enggan, tidak milih, tidak mau karena tidak sanggup. Lalu muncullah manusia membawa sedekah. Muncullah manusia untuk memikul ban tersebut untuk I'm ready, katanya. Saya siap mengemban, tapi wakana insana zaluman jahula. Menganalisis dua poin tadi yang disampaikan oleh Bapak Tuan Guru, dirinya yang menjadi seorang pemimpin. Pemimpin mengerti dirinya, apa hal-hal yang harus ia pimpin. Materi-materi apa yang harus ia sampaikan. Kemudian hal-hal apa saja yang harus diperhatikan. Maksud saya seperti ini. Pemimpin itu harus memiliki kelompok yang pertama. Pemimpin tidak bisa menyelesaikan sesuatu yang akan dipimpinnya itu sendirian. Nah, ini dibutuhkan kelompok. Maka dibuatkan kelompok, ada wakil, ada bendahara, ada seksi-seksi yang lain. Nah, anggota-anggota ini harus memiliki satu tujuan, satu visi-misinya, tidak boleh berbeda. Kalau berbeda itu akan bentrok nanti di sana. Kalau sudah terjadi bentrokan, kemudian tidak segera diselesaikan, maka visi atau keinginan yang akan dicapai itu sulit untuk bisa terwujudkan. Ja'alna minhum a'immah, itu jamak daripada imam. Artinya imam itu yang terdepan. Al-imam fil amam, imam itu di depan. Imam itu di depan, kecuali kalau sholat jenazah, imam di belakang jenazahnya di depan. Ada yang mau di depan imam? Makanya kalau di depan imam itu susah itu. Jadi kalau imam itu harus di depan. Nah, ini kata ini banyak muncul. Misalkan ada ayat juga yang bilang yauma nad'u kulla unasim bi imamihim. Kelak nanti pada hari kiamat, maksudnya kami akan mengabsen manusia itu lengkap dengan rombongan-rombongannya, dengan imamnya. Konon kabarnya nanti semua orang di padang mahsyar atau apa nanti akan dikelompokkan dalam rombel-rombel, rombongan tersendiri. Misalkan ini imamnya, termasuk seperti yang kita lakukan kayak pembentukan organisasi apa itu, misalkan ada Nahdlatul Ulama, nanti imamnya Ki Hasyim Asy'ari, jadi itu bisa. Kata sebagian kalangan dalam menafsirkan makna ayat itu, semua akan dikelompokkan dalam kelompok tertentu, nanti ada ketua komandannya, ada ketua rombongannya. Itu kepemimpinan. Kita ketahui bersama bahwasanya pemimpin yang paling luar biasa itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menurut penelitian bahkan semua para ahli mengakui bahwasanya
sudah ditulis siapa saja orang-orang yang paling berpengaruh di dunia, dan di nomor urut 1 adalah Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Beliaulah manusia yang paling berpengaruh di dunia ini. Ukurannya kalau andai kata Nabi masih hidup saat ini, andai kata Nabi masih hidup saat ini, Islam tidak akan seperti ini. Kenapa saya katakan seperti itu? Kalau saat ini umat Islam banyaknya saja, tapi seperti di dalam hadis dikatakan bagaikan buih di lautan. Rasul pernah bersabda yang kurang lebih artinya, kelak akan datang masa di mana umat Islam itu banyak sekali, lebih banyak dari orang kafir. Terbukti sekarang lebih banyak orang Islam di dunia, tetapi mereka itu bagaikan buih kowok yang ada di lautan. Kenapa? Banyaknya saja tapi tidak ada kekuatan. Bagaikan singa yang ompong, tidak memiliki taring. Kenapa? Karena memang kita sedang terkotak-kotak, sedang terpecah-pecah. Perkumpulan yang tidak sah saja bisa melakukan sesuatu yang banyak manfaatnya, apalagi kalian yang memang sudah diakui oleh lembaga pendidikan. Jadi seharusnya orang yang diakui itu otomatis lebih leluasa, lebih bebas untuk melakukan sesuatu yang memang ingin dituju. Beda kan orang yang digantung sama ndak, yang bilang beda. Bagi orang yang digantung, contoh keluarnya adalah yang pacaran, tidak tahu pacaran atau enggak, bagaimana mau berkorban lebih banyak. Ya, jadi pastikan dulu bilang bahwa dia adalah pacar saya, maka dia saya korbankan. Saya berkorban, bukan korbankan. Kalau korbankan itu kamu keluarkan dia, ya kamu berhenti sama dia. Jadi itu salah satu harus legalitas, harus diakui, ya, sehingga kebebasan kita untuk melakukan sesuatu. Kita mulai dari pengenalan organisasi. Tak kenal maka tak sayang. Ya, alhamdulillah saya ucapkan terima kasih dan syukur bahwasannya kalian sudah dilantik dan insya Allah nanti siap bekerja. Siap bekerja? Siap bekerja? Oke Ustaz. Next. Pengenalan organisasi, kita mulai dari sini. Organisasi. Biasanya kalau kita perkenalan, tapi saya berdiri ya. Organisasi kita ibaratkan seseorang, namanya juga kita pengenalan organisasi. Siapa aku? Organisasi itu apa? Alternatifnya seperti apa? Alternatif atau pilihan, banyak ide-ide dalam menyelesaikan sebuah masalah tersebut. Sehingga dengan adanya ide tersebut, maka masalah ketersendatan, masalah tidak nyampenya sebuah tujuan itu bisa kita perbaiki. Ya, ini bahasa mereka. Ya. Statement para ilmuwan tentang bagaimana masalah pengambilan keputusan. Misalnya dicari cuma 4 atau 5 dalam satu jurusan, itu yang ikut luar biasa banyaknya, yang ikut tes ribuan, ratusan ribuan, bahkan ribuan. Mau jadi polisi juga begitu, luar biasa sulit, ya. Maka dari itu, ini pentingnya kita mempelajari materi KWU, kewirausahaan, supaya nanti pada saat kalian sudah selesai madrasah istilahnya, bisa sedikit tidak mengurangi pengangguran. Tidak menambah pengangguran, tapi sedikit tidak bisa mengurangi pengangguran dengan adanya
mungkin kita mencetak lapangan kerja. Mencetak lapangan kerja itu bukan berarti bisnisnya besar dulu, gede dulu, enggak gitu. Ya, dengan usaha itikaf telur. Jadi pentingnya latihan dasar kepemimpinan itu walaupun mulai dari tingkat bawah. OSIM ini kan organisasi internal sekolah atau madrasah. Siapa tahu nanti kalian akan menjadi pemimpin-pemimpin ke atas, ya. Apakah jadi kepala desa, camat, lurah, bupati, gubernur, tidak menutup kemungkinan. Karena justru mohon maaf, pemimpin-pemimpin bangsa itu lahir dari santri. Banyak yang A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yufi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli shalatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bil uqad wa tanfaridu bil qurab wa tuqta bil hawaij wa tunalu bil ragaib wa husnul hawasib wa yasqal gamam bil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lahmatin wa nafsin bi adadi kulli ma'lumin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.